Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam sehat, semangat selalu. Kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-9. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa segala sesuatu yang hidup, kami mohon berkat iman Abraham, Ishak, dan Yakub. Perkenankanlah kami menyembah Engkau, Allah kami yang Maha Esa, yang selalu menepati janji-Mu dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan badan, dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus dengan contoh ketika ada seorang istri yang bersuamikan 1 orang, 7 bersaudara, lalu mati suaminya dan dinikahi oleh adik-adiknya, demikian sampai seterusnya. Lalu pada waktu kebangkitan badan, siapakah yang akan menjadi suaminya? Tuhan Yesus menjawab dengan tegas bahwa kebangkitan badan itu ada, dan dasarnya adalah iman Abraham, Ishak, dan Yakub yang juga diwahyukan pada saat Musa bertemu dengan Allah pada peristiwa semak duri. Dimensi orang yang hidup setelah mati itu lain dengan sekarang yang fana. Kalau yang fana ini jelas-jelas kita akan musnah dan mati, namun setelah itu tetap ada hidup, yakni di hadirat Allah sendiri. Marilah kita mempersiapkan hidup kekal itu, karena badan yang fana ini akan hilang musnah, namun tidak akan lenyap. Roh jiwa kita akan mengalami kebangkitan badan dan akan kembali dipulihkan seturut dengan kehendak Allah, karena Dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan itulah yang menjadi iman kita, juga yang tertulis dalam syahadat iman kita. Semoga kita boleh mempersiapkan kebangkitan badan itu dengan selalu mengarahkan diri kepada kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terarah kepada kehidupan kekal, kebangkitan badan, oleh karena Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.